Guys, jumpa dengan aku, Dea Selvi di program Psikologi buat Gen Z. Wadah di mana kamu bisa dapetin banyak hal tentang anak muda. Hanya di 2045 TV, Jogja. Aku akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari kalian semua. Yang pertama, bahaya mental health bagi generasi Gen Z. Tentunya ini menjadi isu yang perlu jadi perhatian kita semua, Gen Z, orang tua, dan tentunya pemerintah. Kenapa guys? Sebab mental health yang berpotensi menyerang anak muda kalau tidak ditangani secara serius bisa menjadi bom waktu bagi Gen Z itu sendiri di kemudian hari. Apalagi penduduk Indonesia saat ini mayoritas didominasi Gen Z dan milenial. Jadi guys, kita mulai sekarang harus aware dengan kondisi ini. Sebab siapa saja bisa ngalamin kondisi ini. Bonus demografi yang digadang-gadang akan mencapai puncaknya di 2037 justru akan kontraproduktif dan menjadi beban demografi. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Yang menyebabkan Gen Z terkena mental health karena Gen Z bisa disebut juga dengan generasi peralihan dari masa generasi Y yang sudah mengalami perkembangan teknologi. Dan masuklah masa Gen Z yang otomatis berada di puncak teknologi. Bahkan Gen Z bisa dikatakan generasi yang up to date terhadap isu yang tersebar di internet. Nah, Gen Z yang tidak bisa lepas dari internet dan teknologi inilah yang menyebabkan mereka lebih riskan terkena mental health. Budaya yang serba instan dan terlalu bergantung pada teknologi menyebabkan Gen Z kurang tahan banting terhadap tekanan dalam menghadapi sebuah permasalahan dan cenderung menjadi antisosial. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Tentunya, karakter Gen Z cenderung menggemari hal yang berbau teknologi. Segala hal yang berbentuk fleksibel dari ribet-ribet klub dan toleran pada perbedaan budaya. Ditambah lagi dengan dukungan teknologi yang mumpuni, Gen Z bisa terhubung secara global dan berjejaring di dunia virtual. Tentunya, Gen Z juga terkenal dengan open-minded-nya nih guys. Hanya saja karena mereka terlalu asyik dengan medsos, ketika di dunia nyata mereka jadi kesulitan bersosialisasi. Nah, ini yang menjadi concern kita. Sebab budaya gotong royong adalah ruh bagi bangsa ini. Kalau generasi mudanya cenderung ansos, ini bisa jadi alarm di masa depan. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Yang mengambil peran untuk permasalahan mental health bagi Gen Z, menurutku semua pihak harus terlibat untuk isu ini. Jadi guys, yang pertama dan paling utama tentunya diri kita sendiri. Sudah semestinya dengan semakin banyaknya kondisi mental health yang menyerang Gen Z, kita mulai aware dengan diri kita. Semakin banyak membaca literasi dan perbanyak ikut komunitas, sehingga kita bisa ada di tempat buat bersosialisasi, bisa saling bertukar pikiran, dan beban berat, rasa cemas yang menghinggapi kita bisa terurai. Kedua, tentu peran orang tua.
Orang tua zaman sekarang pun harus mulai peduli terhadap kesehatan mental anak-anaknya para Gen Z. Sebab generasi saat ini berbeda dengan generasi orang tua yang cenderung tahan banting terhadap permasalahan yang memang saat itu segala sesuatu tidak hanya tergantung pada gadget dan teknologi. Ketiga, tentu peran serta pemerintah. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kalau ini tidak segera diatasi, maka kedepannya ini akan menjadi bom waktu yang akan menjadi beban negara. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pemimpin yang peduli dengan mental health Gen Z ada dong guys. Dan ini momennya pas banget. Pilpres 2024 nanti pesta demokrasi buat bangsa Indonesia. Ada loh pasangan calon yang mereka dekat dengan Gen Z dan paham banget yang jadi kebutuhan kita sebagai Gen Z. Beliau adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Dalam banyak perjumpaannya dengan Gen Z, dia selalu sampaikan program-program yang sudah disiapkan ketika nanti terpilih jadi presiden. Dan kabar baiknya, beliau concern banget dengan isu mental health. Sekaligus memberikan peluang bagi Gen Z untuk pengembangan diri sesuai perkembangan zaman. Kalau untuk calon-calon yang lain, sejauh ini dia belum pernah dengar nih guys. Mereka bahas isu ini atau tidak? Sebenarnya masih banyak banget sih guys. Nanti next time ya. See you ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Bye-bye.